والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا همام, berhubungan dengan pukulan malaikat bagi mayit yang tidak mampu menjawab 3 pertanyaan yang diajukan. Siapakah yang mendengarnya? Yang mendengar teriakan orang yang dipukul itu. Semua makhluk di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Baik, Syekhul Islam menyebutkan kecuali manusia saja. Nah, yang benar pengecualian manusia itu pada kondisi apa? Yang dikecualikan manusia saja, yaitu yang mendengar makhluk-makhluk yang lain kecuali manusia. Itu kapan? Ketika mayat di keranda, dalam artian ketika dibawa menuju ke pekuburan dan mengatakan, oh celakanya kemana mereka akan membawaku. Baik. Nah, jelas. Tanbih ini penting untuk diingat, mengingat ikhwanifillah riwayat berbeda. Nah, jadi pukulan malaikat dengan palu besi, kemudian yang dipukul berteriak dengan teriakan yang keras didengar oleh makhluk-makhluk sekitarnya, ini yang dikecualikan adalah jin dan manusia, bukan manusia saja. Nah, apa hikmahnya? Iqbal, di antara hikmah dikecualikannya jin dan manusia sehingga mereka tidak mendengar teriakan tersebut. Agar mereka tidak pingsan atau bahkan mati dikarenakan mendengar teriakan itu. Nah, yang lain, nah, untuk menguji keimanan manusia tentang perkara gaib. Tapi seandainya semua diperdengarkan, tentunya tidak akan ada bedanya yang beriman dan yang tidak. Yang ketiga, untuk menutup aib bagi orang yang terkena azab tersebut, agar tertutup aibnya. Nah, dan ini merupakan bentuk rahmat Allah. Yang lainnya, nah, agar keluarga si mayit tidak terlalu bersedih. Nah, ketika ada berita tentang hal tersebut, tentunya akan sangat sedih. Ketika manusia yang ngiring, kami semuanya dengar teriakannya, akan bersedih. Yang lainnya, sudah? Nah, baik, ahsanta. Dan kemarin kita tambahkan satu perkara, apa itu? Indah Abu Muhammad, Dhammatul Qabr. Maksudnya apa Dhammatul Qabr itu? Himpitan kubur. Nah, kapan terjadinya? Nah, setelah mereka dikubur, awal pertama kali adalah
Dihimpit. Nah, berarti sebelum fitnah kubur atau azab kubur. Nah, himpitan ini menimpa siapa saja? Nafi'. Semua manusia kecuali para anbiya. Nah, baik. Orang-orang saleh juga dihimpit. Nah, dalilnya apa? Baik. Berhubungan dengan kisah sahabat yang mulia Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lil qabr daqqah law naja minha la naja Sa'd ibn Mu'adz. Sungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya seseorang itu selamat, maka sungguh Sa'ad ibn Mu'adz akan selamat. Tapi ternyata beliau mengalami himpitan, menunjukkan yang lainnya pun juga, apalagi yang di bawah kesolehan Sa'ad bin Mu'adz. Arsy bergetar dengan meninggalnya beliau. 70.000 malaikat menyaksikan dan bersaksi tentang beliau. Dibuka pintu-pintu langit. Tapi dalam keadaan demikian beliau mengalami himpitan kubur. Nah, bagaimana sisi pendalilan yang menunjukkan para anbiya itu dikecualikan? Talha. Nah, Nabi katakan, "Lau naja minha ahadun la naja Sa'd bin Mu'adz." Seandainya beliau dan para anbiya yang lain juga terkena himpitan, maka beliau akan mengatakan, "Lau naja minha la najautu." Maka sungguh aku akan selamat. Baik, ketika yang disebut adalah Sa'd bin Mu'adz, maka berarti derajat manusia yang lebih tinggi dari itu, yaitu para anbiya, mereka selamat. Nah, dan ini pendapat yang kuat, ikhwan fillah, yang dipilih oleh siapa kemarin? Pak siapa, Hudzaifah? Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Juga Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala tegaskan bahwasanya ini juga merupakan pendapat Al-Hakim At-Tirmidzi. Naam, Al-Hakim At-Tirmidzi. Walaupun banyak dari para ulama mengatakan dhammatul qabr umum mencakup semua manusia termasuk para anbiya, tapi ini pendapat yang lemah. Naam. Lalu apa bedanya antara dhammah yang menimpa mukmin dan menimpa kafir? Ahmad. Himpitan yang menimpa orang yang beriman, mereka dihimpit kemudian dilepas. Sedangkan orang kafir, mereka terus-menerus terhimpit dalam kehidupan yang sempit itu. Nah, kemudian faedah tambahan juga berhubungan dengan fitnatul qabr. Kalau kita lewati bahwasanya manusia akan diuji. Nah, di sana ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Nah, yang dikecualikan tidak mendapatkan pertanyaan, tidak mendapatkan ujian. Yang pertama, yaitu para anbiya. Kenapa? Dikarenakan pertanyaan malaikat adalah apa? Berisi diantaranya siapa? Nabimu.
Bagaimana seorang nabi ditanya siapa nabimu, padahal dialah nabi umatnya. Sehingga umat yang ditanya tentang keimanan mereka terhadap anbiya yang diutus. Makanya para anbiya tidak ditanya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma fitnatul qabri fabi tuftanun wa anni tus'alun. Adapun tentang fitnah kubur, maka fabi tuftanun. Nah, denganku kalian diuji dan tentangku kalian ditanya. Jadi ujian kubur itu ya diuji dengan keimanan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Sehingga tentunya para anbiya tidak mendapatkan pertanyaan di kubur, tidak diuji. Kemudian yang kedua asy-syuhada. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bermasalah karena dia seorang sahabi, yang penting kita tahu dia sahabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya terpercaya. Di mana seorang laki-laki berkata, ana rajulan qal, ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa kaum mukminin diuji di kuburan mereka kecuali para syahid, kecuali seorang yang mati syahid? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal kafa bi barakatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Ini syahidnya. Kafa bi barakatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup dengan berkelebatnya pedang-pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Kenapa? Karena dia sudah diuji di dunia dengan apa? Dengan jihad. Pedang berseliweran di kepala mereka, siap untuk memenggal leher-leher mereka. Kalau zaman sekarang dengan peluru yang bertebangan dan seterusnya, ini ujian. Maka ketika seorang mati syahid, mereka tidak diuji lagi di alam kubur. Paham? Ini syahidnya. Kafa bi barakatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Hadis an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Nasa'i. Kemudian golongan yang ketiga, al-murabit fi sabilillah. Al-murabit yaitu orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, perbatasan antara kaum muslimin dan musuhnya. Jaga, mereka berjaga, murabit fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Berjaga sehari semalam itu lebih bagus daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Lihat, jaga semalam, sehari semalam seperti apa? Puasa sebulan, bahkan lebih bagus daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan.
Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Apabila dia mati, maka mengalirlah amalan yang dulu dia amalkan, terus mengalir. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan dialirkan kepadanya rizkinya. Wa amina minal fattan, dan selamat dari ujian di alam kubur. Wa amina minal fattan. Juga datang hadis yang lain dalam Sunan Abi Dawud dari Fadhalah bin Ubaid. Kullul mayyit yukhtamu ala amalih illa al-murabit fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'manu min fattanil qabr. Jadi aman dari apa? Dari pertanyaan dua malaikat. Semua mayit itu terkunci amalannya kecuali orang yang ribat, karena amalannya terus berkembang, subhanallah, berkembang terus sampai hari kiamat. Dan dia aman dari penguji kubur, aman dari fitnah kubur. Kemudian golongan yang keempat yang disebutkan oleh para ulama yaitu as-siddiqun. Kalau tiga golongan tadi datang nas. Siapa tadi tiga golongan yang awal? Nabil, anbiya, syuhada, orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, murabit fi sabilillah. Golongan yang keempat as-siddiqun. Untuk siddiqun ini, ikhwan, kita tidak mendapati nas yang mengecualikan mereka. Cuman terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwasanya derajat siddiqun itu lebih utama daripada syuhada. Oleh karena itulah mereka mengatakan kalau syuhada selamat dari fitnatul qabr, maka tentunya siddiqun lebih berhak untuk juga selamat. Kenapa? Karena derajat siddiqun lebih utama daripada derajat syuhada berdasarkan ijma'. Dan dalil yang menunjukkan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Di sini disebutkan derajat-derajat manusia secara berurutan. Para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Berarti yang dikecualikan 4 golongan manusia, mereka selamat dari fitnatul qabr. Kemudian masalah lain yang masih berhubungan dengan perkara kubur, yaitu bahwasanya nikmat ataupun azab kubur, ikhwani fillah, akan didapat oleh orang yang berhak walaupun dia tidak dikubur. Jadi jangan seorang beranggapan bahwasanya berarti kalau tidak dikubur selamat. Nah, misalnya dibakar, atau seorang yang dimakan buaya, ya, atau yang dimakan ikan atau yang tenggelam di lautan. Bagaimana ini? Mereka tidak dikubur. Apakah juga mengalami himpitan kubur padahal tidak dikubur? Apakah juga mendapatkan fitnah kubur? Taib. Maka jelas akhwanifillah, jawabannya na'am. Mereka semua mengalami itu. Kecuali apabila masuk dalam 4 golongan yang dikecualikan tadi. Baik. Dan yang dimaksud dengan syuhada, syuhada ma'rakah, yaitu syuhada yang mati dalam peperangan, bukan syuhada secara hukum. Karena kalau syahid secara hukum masuk
deretan yang banyak, orang yang kayak mati karena keruntuhan, mati karena tenggelam, mati karena sakit perut, itu masuk kategori syahid. Tapi apa? Syahid secara apa? Hukum saja. Bukan syahid yang dimaksudkan dalam hadis. Kenapa? Karena yang menjadi sebab adalah apa? Selamatnya mereka dari fitnah kubur, karena sudah diuji dengan apa? Ujian berat di medan perang. Paham? Baik. Nah, kita kembali kepada masalah tadi. Berarti orang yang tenggelam pun mengalami fitnatul kubur, berarti yang dimakan ikan dan seterusnya, walaupun tidak dikubur. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Ar-Ruh, فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الْعَذَابِ نَالَهُ نَصِيبٌ مِنْهُ قُبِرَ أَوْ لَمْ يُقْبَرْ. Di antara perkara yang sebianya diketahui bahwasanya azab kubur yaitu azab barzakh. Maksudnya kuburan. Ya, bukan maksudnya itu kuburan yang di tanah itu, bukan, tapi alamnya. Alam barzakh, yaitu alam yang akan dilalui manusia setelah mereka meninggalkan dunia ini. Sehingga semua yang mati berpindah ke alam barzakh. Berarti dia pantas untuk mendapatkan azab apabila memang berhak akan diazab, kalau memang pantas mendapatkannya, baik dikubur ataupun tidak. Demikian pula yang mendapatkan nikmat baik dikubur ataupun tidak akan mendapatkan nikmat kubur jika memang dia berhak untuk mendapatkannya. Lalu kenapa kok diidhofahkan kepada fitnatul qabr? Ta'awwadu billahi min azabil qabr, misalnya perintah Nabi SAW, mintalah perlindungan dari azab kubur. Dinamakan dan diidhofahkan kepada kubur, ikhwan, azabul qabr. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa innama udhifa al-azab ila al-qabri likauni mu'dhamihi yaqa'u fi. Diidhofahkannya azab ke kubur, azab kubur, bukan maksudnya azab di dalam liang kubur, bukan, tapi di alam kubur, alam barzakh. Nah, diidhofahkan kepada kubur karena mayoritas terjadi padanya. Nah, wa kaunil ghalibi 'alal mauta an yukbaru, dan dikarenakan keadaan mayoritas mayat-mayat itu dikubur. Nah, ini jadi penamaan tersebut, penamaan berdasarkan aghlabiyah, berdasarkan mayoritas kondisi manusia yang mati ya biasanya dikubur. Walaupun seandainya tidak dikubur, misalnya disalib terus dibiarkan sampai mengering, dagingnya dimakan gagak, dan seterusnya, tidak dikubur, tetap mendapatkan mendapatkan fitnatul qabr. Kalau dia memang pantas mendapatkan azab kubur, ya akan diazab, wal iyadu billah. Sehingga dari sini kita katakan bahwasanya kehidupan di alam kubur ya kehidupan khusus, kehidupan yang lain, tidak seperti kehidupan di dunia, tapi hayah barzakhiyah. Kehidupan di alam barzakh. Kemudian mengenai fitnatul qabr, permasalahan berikutnya, dibahas oleh para ulama, apakah fitnatul qabr ini khusus untuk umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam apakah mencakup keseluruhan umat? Dalam masalah ini khilaf di kalangan para ulama menjadi 3 pendapat. Yang pertama menyatakan bahwasanya fitnatul qabr khas li hadhil ummah, khusus untuk umat ini saja. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis mengatakan, "Inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha." Sungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Sebagian mengatakan atau memahami ini berarti penyebutan yang menunjukkan kekhususan umat ini, bahwasanya mereka lah yang diuji. Pendapat yang kedua, ikhwan, umum, mencakup umat-umat yang lainnya, dan bahwasanya hadis tadi tidaklah menunjukkan kekhususan, tapi yang dimaksud adalah ummah secara umum, yaitu semua manusia. Inna hadhil ummah, yaitu ummah dakwah, yaitu umat yang memang ada di muka bumi ini. Nah, sebagaimana ayat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummamun amsalukum. Di sini mereka umat, berarti mencakup manusia secara keseluruhan. Nah, dan ini pendapat Imam Al-Qurtubi juga Abdul Haq Al-Ishbili. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Nah, tawakuf yaitu tidak menentukan itu khusus ataukah umum. Ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan Siddiq Hasan Khan rahimahumallahu ta'ala. Lalu mana pendapat yang rajih? Wallahu ta'ala alam, ikhwani fillah. Pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwasanya fitnatul qabr umum, yang mencakup keseluruhan umat, yang mukminnya maupun yang kafirnya. Baik. Demikian pula orang-orang munafikinnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in." Nah, demi Rabbmu sungguh kami akan bertanya kepada mereka secara keseluruhan. Kemudian juga wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari mereka dipanggil, kemudian ditanya fayaqul madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul. Apabila ditanya di hari kiamat, ikhwan, maka bagaimana tidak ditanya ketika di alam kubur? Baik. Oleh karena itulah pendapat yang rajih di alam kubur pun wallahu taala alam mereka semuanya ditanya. Nah, lalu bagaimana menjawab hadis tadi? Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadil ummah. Kenapa? Karena beliau sedang berbicara dengan umat beliau, dengan para sahabat radhiyallahu alaihim, dan perintah kepada mereka untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang fitnah kubur terjadi pada siapa saja. Dan juga permasalahan yang dikhilafkan yaitu tentang fitnah kubur untuk para atfal, para anak-anak. Mereka-mereka yang mati dalam kondisi belum balik. Dalam kondisi belum terkena taklif, terkena pembebanan. Dalam masalah ini juga dikhilafkan oleh para ulama. Menjadi 2 pendapat sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Sebagian mengatakan ditanya, tayyib, yarhamukallah. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya
mereka tidak ditanya. Sebab menurut mereka pertanyaan itu hanya bagi orang-orang yang telah berakal, yang paham terhadap Rasul yang diutus. Bagaimana ditanya tentang agamanya, bagaimana ditanya tentang siapa Rasulnya dalam keadaan dia belum mengetahui apa-apa. Dan yang rajih wallahu taala alam di sini tetap ditanya berdasarkan keumuman idza wudi'al mayyit. Dan walaupun kecil ketika mati tetap dinamakan mayit. Idza wudi'al mayyit fi qabrih ja'ahu malakan. Nah, ketika mayit telah diletakkan di kuburnya maka datanglah dua malaikat. Kemudian mendudukkannya fayaqulan man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Baik. Dan ini pendapat yang rajih berdasarkan keumuman idza wudi'al mayyit. Kata mayit mencakup anak-anak juga. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dan mereka akan menjawab sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka, apakah itu keselamatan ataupun azab. Sebagaimana juga ketika kelak di akhirat mereka akan diuji untuk menentukan apakah menjadi penghuni surga atau neraka. Bagi para bayi juga anak-anak kecil yang belum mencapai usia balik di akhirat akan diuji. Nah, kenapa? Karena amalan-amalan mereka belum dihitung, sehingga ada ujian tersendiri bagi para atfal. Baik, ini beberapa masail tambahan berhubungan dengan keimanan terhadap hal-hal seputar kubur. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.